Halo semuanya, selamat datang di Wow ya, we answer what you update. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toxic parents. Wow. Apa dan bagaimana bahayanya. Nah, kalau menurut kalian nih, apa sih itu toxic parenting? Jadi siapa dulu nih? Toxic parenting berasal dari terdiri dari dua kata, toxic dan parent. Toxic itu artinya racun, parent itu orang tua, berarti Orang tua tua beracun. Wah. Enggak. Maksudnya toxic parenting mungkin lebih ke orang tua yang Belum direkam. udah Udah. Udah merah. orang tua toxic parenting berarti mungkin orang tua yang menghambat Perilaku anak. perilaku dalam bertindak. Ada masukan lain? Biasanya toxic itu bisa dijumpai di mana aja sih. Jadi kalau gue kan suka main game nih. Pemain game itu banyak yang toxic banget, kayak lihat kata-kata yang mungkin toxic parenting lebih kayak berkata-kata, orang tua berkata-kata kasar sehingga itu bisa menghambat pertumbuhan anak, bisa juga kayak mempengaruhi psikis mereka. Betul. Juga kayak gitu juga sih. Setuju. Setuju. Ya mungkin seperti ya kayak gitu kali ya. Kan biasanya suka banyak tuh orang tua yang punya banyak list tuntutan gitu loh ke anaknya, kayak bahwa kamu nanti ya mungkin itu hal yang baik ya, kayak kamu nanti besar harus jadi kayak begini ya, jadi kayak begini ya, ekspektasi. Terus mungkin kayak kalau udah kerja jangan lupa balas budi sama orang tua, ikutan dong patungan bayar listrik, kayak gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi membuat anaknya tertekan pertumbuhannya gitu, karena anaknya terkesan ingin memenuhi ekspektasi orang tua. Berikutnya kayak orang tua itu sadar nggak sih kayak mereka melakukan hal yang kayak gitu sama kita sama anak-anaknya. Bapak jadi cepat ya Pak. Udah punya anak ya. Menurut aku sih mungkin nggak sadar ya, maksudnya ini menurut aku sih, maksudnya kenapa makanya dibilang toxic mungkin karena ya kayak kalau racun gitu kan, maksudnya kita nggak sadar gitu nggak sih gitu kan. Maksudnya ya pertama mungkin itu ekspektasi, mereka punya list yang menurut mereka baik. Sebenarnya menurut aku tuh maksudnya mereka bisa kayak gitu karena mereka sebenarnya mau yang terbaik untuk anaknya gitu. Iya. Dan mereka mau anaknya lebih baik dari orang tuanya. Betul, cuman mungkin terkadang caranya terlalu amat berlebihan gitu. Makanya jadinya orang banyak bilang maksudnya kayak toxic parenting gitu kan, toxic parents gitu. Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Gitu. Apa ya, sadar atau enggak gitu? Sadar atau enggak, menurut aku mereka nggak sadar karena menurut aku mereka merasa itu hal yang terbaik untuk anaknya. Anak-anaknya. Itu cara terbaik mereka untuk mendidik anaknya mungkin gitu. Karena mereka ya merasa kan ya orang tua harus ngasih yang terbaik gitu kan, tanpa mereka sadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah sangat-sangat berlebihan gitu. Dan mungkin juga itu adalah pola asuh yang dulu diterapkan sama orang tuanya ke Betul. si orang tua itu. Jadi opa-omanya terapin itu ke orang tuanya gitu loh maksudnya. Jadi dia menerapkan hal yang sama juga ke anaknya. Jadi ya berlaku seperti itu, berjalan seperti mungkin itu. dia merasa itu dulu dilakukan orang tua gue, jadi kayak itu normal nggak sih gitu ya kan. Jadi sekarang juga gue terapin ke anak gue. Iya, gitu. betul. Nah, Iya. tadi sempat baca-baca juga nih, ada salah satu contoh toxic parenting tuh kayak orang tua itu berekspektasi lebih sama anak-anaknya. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana sih, ekspektasi yang berlebih tuh salah atau enggak sih sebagai orang tua pada anaknya gitu? Menurut gue sih nggak salah orang tua tuh punya ekspektasi ke anaknya gitu ya, tapi pas gue nengok mukanya kangen kenapa kayak gitu. Tapi gini loh, zaman mereka dulu sama zaman sekarang tuh kan beda banget gitu. Kita nggak bisa diterapkan apa yang mereka dapatkan dari orang tuanya dulu, itu nggak bisa diterapkan ke anak-anak zaman sekarang. Anak-anak milenial pasti akan mental gitu. Jadi menurut gue ya ekspektasinya harusnya disesuaikan gitu dengan kondisi keadaan zaman sekarang gitu. Jangan dipaksakan seperti harus banget kayak dulu gitu. Karena yang ada ya anak akan membangkang gitu, anak akan udah kayak pakar anak gitu gue. Anak bakal ya mental gitu loh, percuma gitu sih.
Ya, cuman sayangnya nggak banyak orang tua yang sadar. Ya maksudnya untuk menyeimbangi dengan apa ya, maksudnya zaman now kayak gimana sih berkembangnya anak gitu kan. Anak zaman now tuh interestnya apa sih gitu, maksudnya mereka mungkin nggak terlalu banyak mengikuti, makanya jadinya ekspektasinya sangat bisa jadi berlebihan gitu. Ya mungkin itu tadi gitu, banyak pasti ada orang tua yang belajar ya, tapi mungkin nggak banyak juga yang nggak belajar gitu, pendekatan ke yang di zaman tahun sekarang milenial 2020 bagaimana, 2000-an gitu bagaimana gitu. Jadi kalau aku bilang ekspektasi berlebihan ya memang banyak juga orang tua yang ekspektasinya berlebihan gitu. Orang tua kalian gimana? Ekspektasinya berlebihan? Puji Tuhan orang tua aku juga lebih membebaskan aku sih, kayak kamu mau jadi apa, kamu mau kuliah apa, itu nggak ada tuntutan sih. Tuh, lu gimana? Sama sih, bebas. Kita beruntung kayaknya udah di kalangan yang bebas ya, Iya sih. yang nggak itu. Gitu. Tapi nggak sedikit juga anak yang nggak mau mengkomunikasikan itu ke orang tuanya. Jadi kayak orang tuanya, Anaknya takut. iya takut menyuarakan pendapatnya gitu. Aku kayaknya mau kuliah ini deh mah, karena aku mau jadi ini, aku senangnya ini dia. Jadi ya dia ngikutin aja apa yang orang tuanya mau gitu. Akhirnya kedepannya juga jadi nggak beres lah kuliahnya mungkin atau apa gitu, karena nggak dikomunikasikan, anaknya nggak berani gitu. Nah, salah nggak sih kalau misalnya orang tua nih kayak menuntut anaknya, gue kan udah biayain lu kuliah gitu, udah biayain segala macam, udah besarin lu, terus kayak menuntut balasan gitu sama anaknya. Sebenarnya kalau dibilang salah ya juga enggak gitu, tapi dibilang bener ya juga bener. enggak. Iya, maksudnya dibilang bener ya memang benar, tapi nggak benar-benar juga gitu kalau terlalu menuntut mungkin ya. Jadi kesannya membalas kebaikan orang tuh dengan suatu keterpaksaan gitu, karena tuntutan tadi, jadi terpaksa bukan dengan tulus kayak. Kita sebagai anak sadar kita harus membalas jasa orang tua kita, meskipun mungkin jasa mereka nggak bisa kita balas gitu, maksudnya nggak akan ada habisnya untuk kita balas. Cuman karena tuntutan itu kita jadi ngelakuin itu secara terpaksa, kayak ya udahlah gitu, ya udah emang kayak gitu, nggak secara tulus gitu kan, jadinya beda gitu loh. Karena suka ada gitu, itu anaknya temen mama tiap bulan ngasih segini-gini gitu, nyebutin nominal gitu kan, kayak lagi bayar utang gitu loh. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak nih bisa setuju terhadap hal ini, bisa menerima sama kenyataan-kenyataan ini mungkin kita pernah alami gitu. Balik lagi komunikasi, apa ya, orang tua kita mungkin kurang bisa nerima gitu, mungkin kita bisa komunikasikan dengan orang terdekat kita gitu, maksudnya ya siapalah gitu orang yang paling dekat sama kita bisa komunikasikan, karena itu juga menurut aku orang lain juga kan bisa membantu kita untuk apa ya, melewati itu. Gimana sih, kadang kalau lagi kesel lu nggak punya teman cerita, nggak punya teman curhat gitu kan, terus ujung-ujungnya ya pasti lu makin benci lagi, makin kesel lagi sama orang tua lo gitu kan. Mungkin ini klise sih, tapi percaya sih kalau kita dekat dengan Tuhan gitu, maksudnya ya dekat dengan Tuhan gitu, ada tadi itu, ada teman-teman yang nguatin, ada komunitas, jadi bisa curhat gitu, bisa cerita-cerita, mereka terus bisa nguatin kita, dan pastilah gitu kita bisa gitu untuk deal dengan ini gitu. Ya itu sih, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita juga yang mungkin punya ekspektasi sama kita gitu, karena mereka mau kita lebih baik. Cuman ya itu benar tadi, kita kayak ya komunikasiin aja gitu, kayak aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini gitu, gimana kalau begini gitu. Jadi selain kita mengkomunikasikan kita Contohnya misalnya kayak aku kayaknya nggak mau ini deh, tapi kayaknya aku lebih pengennya kayak gini deh gitu. Tapi kita tunjukkan di jalur lain kita bisa gitu ya. Kita kasih dia kayak plan B-nya loh. Kalau aku kesini, aku bisa begini gitu. Jadi jangan cuman kita kayak nggak mau ini. Tapi gitu. tiduran di rumah ya. Tapi kita kasih solusi yang aku percaya gitu. Batu sekeras apapun ditetes air juga pasti lama-lama akan pecah juga, akan hancur juga gitu loh. Apalagi hati orang tua gitu, dia juga pasti pengen nangis sih gue. Enggak lah. Pasti orang tua suatu hari nanti akan mengerti kita juga gitu, asal kita komunikasikannya dengan baik, tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu gimana-gimana gitu, pasti akan mengerti juga. Tadi banyak banget ya bisa diambil kayak komunikasi antara anak sama orang tua, terus juga kayak anaknya, kita sebagai anak harus lebih dekat sama Tuhan juga, mungkin punya komunitas yang benar juga di sekeliling kita, terus kayak nunjukin plan B sama orang tua, benar-benar banyak hal gitu kan, dari orang tua sama anak mesti ada hubungan yang saling terbuka, dan tentunya kita sebagai anak
mesti menerima mereka gitu. Betul. Karena mereka bukan pribadi yang sempurna. Mereka juga Betul. menjadi orang tua tuh mereka juga masih belajar. Mereka bukan coba-coba gitu kan untuk mendidik seorang anak. Tapi ini pendapat kita aja loh ya, Betul. pendapat kita murni gitu. Jadi bukan kita udah melakukan riset terhadap berapa ribu anak dan berapa ribu orang tua gitu. Tapi pastiin juga maksudnya kita apa ya? Maksudnya sekarang kan toxic parenting nih in banget ya, banyak dibahas gitu. Atau maksudnya kita sebagai anak juga jangan sampai kita semena-mena sama orang tua kita gitu loh. Iya, Maksudnya jangan betul. sampai orang tua kita kayak ngasih saran ke kita terus kita kayak toxic nih gitu. Iya, bilangin dikit langsung Iya, toxic gitu. langsung toxic gitu Aku maksudnya. bilangin wow ya. Maksudnya nggak kayak gitu, tapi pastiin kita juga mengenal baik orang tua kita gitu loh. Maksudnya jangan sampai istilah toxic parenting ini malah jadi senjata buat anak membangkang sama orang Iya, tua iya. gitu loh maksudnya. Ya, sekian ya bahasan kita di tema toxic parents. Semoga bisa jadi input yang baik ya buat setiap kita gitu yang mungkin lagi sedang mengalami atau teman-teman kita lagi ngalamin gitu. Jangan lupa like, comment, Comment, share, share. Sampai jumpa di episode berikutnya. berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye.